Kapan mau bayar? Senin kok. Senin? Iya. Kalau Senin ngilang gimana? Enggak, saya mau cicil udah gitu aja. Senin ya? Iya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, malam-malam begini enaknya kita ngebahas tentang pinjol, ya, ngobrol tentang pinjol gitu ya. By the way, ini sudah tanggal 1 bulan 10, sudah akhir tahun ya guys ya. Oktober, November, Desember gitu kan. Waduh, mau akhir tahun aja ini kan nggak kerasa ya. Kita itu sudah galbay berapa lama gitu kan ya. Anda galbay berapa lama? Ya, sudah 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun gitu kan ya. Kita stay strong ya. Komunitas kita makin banyak ya. Di Raja Galbay Group ini ada 90.000 orang yang galbay. Lalu di YouTube juga udah 140 ribuan gitu kan ya. Galbay nasional makin menjamur, pinjol makin lesu ya. Dan kabar terakhir tentang pinjol itu bos Investri ini ditangkap. Ya, ini bos pinjol ditangkap gitu kan. DC ya kan sering bilang Anda akan ditangkap, Anda akan kami laporkan ke polisi, Anda akan kami bawa ke sidang gitu ya. Mana tidak ada sampai sekarang ya nasabah yang disidang, dipenjarakan gitu ya. Tapi untuk bos pinjolnya ada ya, sampai ditangkap gini ya. Nih ya, mana nih, sudah pakai rompi Shopee gitu kan ya, oren gitu kan tuh ya kan. Ada nggak nasabah yang begini menurut Anda? Pernah nggak Anda lihat nasabah sampai ditangkap begini karena galbay gitu kan ya, galbay 600 miliar, anggap aja gitu, nggak apa-apa nominalnya berlebihan juga, ada nggak? Tidak ada ya guys ya. Tapi kalau bos pinjolnya ada gitu ya, itu bedanya. Jadi omongan-omongan DC itu nggak usah didengerin lagi ya guys ya, nggak usah didengerin karena mereka itu hanya bekerja saja ya. Mereka juga sebenarnya benci jadi DC itu, tapi karena terpaksa ya kan, jadi mereka menjadi DC. Harusnya DC itu terima kasih kepada orang galbay karena adanya orang galbay itu membuka lapangan pekerjaan, mereka bisa makan, bisa memberi orang tua mereka karena ada orang galbay. Gitu ya, itu yang harus disadari. Oke? Nah, lanjut kita ke inti dari video kali ini gitu ya. Tim IT bisa hapus data pinjol Anda ya. Apakah ini dilunasi dulu baru dihapus semuanya, slik OJK-nya bersih semua gitu kan ya, atau masih galbay tapi bisa hapus data gitu ya. Nah, di sini saya menemukan hal tersebut pada video ini gitu ya. Jadi ada ibu-ibu yang ditagih oleh DC lapangan. Coba kita lihat dulu videonya ya. Kapan mau bayar? Senin kok. Senin? Iya. Kalau Senin ngilang gimana? Enggak, saya mau cicil udah gitu aja. Senin ya? Iya. Masa ngumpet lagi? Udah jangan banyak ngomong. Saya gue bayar dulu. Senin ya? Gak usah banyak bacot. Awas kalau ngilang lagi. Kapan mau bayar? Senin kok. Senin? Kapan mau bayar? Senin katanya gitu ya. Dalam kondisi seperti ini itu kebanyakan orang menjanjikan pembayaran biar nggak ribet gitu ya, biar cepat pergi gitu kan orangnya gitu, DC-nya gitu kan ya. Kalau Senin ngilang gimana? Nah, DC-nya tanya lagi kalau Senin ngilang gimana. Nah, sebenarnya guys ya, kita itu tidak perlu menjanjikan pembayaran. Pertama, memang berat guys ya. Tidak menjanjikan pembayaran itu kita akan berdebat lagi dengan DC. DC akan mengeluarkan semua jurus-jurusnya. Gitu kan ya. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah gitu ya. Nah, konsekuensi dari menjanjikan pembayaran seperti ini dan bersikap seperti ini karena ini ibu ini wanita gitu kan ya. Ibu pasti wanita gitu ya. Itu mungkin agak kurang kuat gitu ya. Sebenarnya laki-laki juga banyak yang agak kurang kuat menghadapi DC lapangan gitu ya. Nah, kalau sikapnya seperti ini, itu akan dikejar terus-terusan oleh DC lapangan guys. Ya, kalau sikapnya seperti ini, ya walaupun Anda sudah bayar nih bulan ini gitu ya, bulan depannya Anda akan tetap didatangi terus. Terus aja Anda itu akan didatangi. Kalau sikapnya seperti ini, walaupun ibu ini jutek, sedikit marah dan lain-lain, tapi akan terus didatangi. Gitu ya. Kalau Anda tidak mau didatangi lagi oleh DC lapangan, yang pertama jangan pernah ditemui. Karena DC dalam perjalanannya itu, dalam perjalanan menuju rumah Anda, itu sudah hopeless duluan. Ah, nggak akan ketemu sama orang ini. Ya kan, tetangganya aja nggak mau ngebantuin saya. Terus saya juga nggak pernah ketemu sama sekali. Gitu ya. Masih mending lagi yang lain. Gitu guys, DC lapangan. Dari awal jangan pernah ditemui. Oke? Nah, yang kedua adalah jangan pernah menjanjikan pembayaran. Ya seperti ini. Gitu ya. Tadi DC-nya nanya gitu. Kalau Senin nggak ada lagi gimana? Gitu kan. Kalau Senin sembunyi lagi gimana gitu ya. Coba
Kita lihat Ngilang dulu. gimana? Enggak, saya mau cicil udah gitu aja. Senin. Iya. Kalau Senin ngilang gimana? Kalau Senin ngilang gimana? Sebenarnya hak konsumen guys ya. Mau ngilang mau enggak sebenarnya gitu ya. Tapi saya kalau ngomong begini ya, di stitch video saya di stitch sama orang lain itu pasti dihujat guys. Kayak gitu tuh. Wah, dasar nggak tahu diri dan lain-lain gitu kan ya. Tapi di sini saya mencoba untuk memberikan fakta. Ya, fakta bahwa jika DC bertanya seperti Ya. ini, Kalau Senin ngilang gimana? Enggak, terserah saya mau ngilang mau enggak gitu ya. Saya nggak nemuin kamu juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Nah tapi banyak sekali orang itu yang menyalahartikan komunitas kita ini, Raja Galbay Official ini gitu ya. Wah ya kan, apa ini itu ya kan, apa itu Raja Galbay, apa itu Galbay gitu kan ya. Nah bagaimana kita menanggapi hal itu? Paling praktisnya itu adalah salahnya pemerintah kita guys ya. Kembali lagi salah pemerintah ya. Kenapa pemerintah kita mengizinkan pinjol-pinjol ini ada di Indonesia? Dulu tidak ada pinjol, tidak ada masalah. Ya tidak ada masalah ditagih begini, begitu, galbay dan lainnya tidak ada. Beberapa tahun ke belakang pemerintah kita mengizinkan pinjol-pinjol ini masuk ke Indonesia. Ya diizinkan melalui OJK gitu kan ya. Adalah masalah baru gitu ya. Galbay, didatangi DC lapangan, pinjol-pinjol ini menerapkan bunga yang tinggi, melanggar OJK, dendanya gila-gilaan, tenornya sangat sempit sekali gitu ya. Pinjam 1 juta balikinnya 1.600.000 gitu ya. Permasalahan itu sebenarnya munculnya dari pinjol gitu kan. Nah, karena orang itu suka drama ya kan, jadi bahas masalah galbay itu jadi ada dua kubu gitu kan. Ya ada yang pro, ada yang tidak. Orang yang tidak pro itu orang yang belum kelilit pinjol. Ya, semua orang yang belum terlilit hutang pinjol itu tidak akan pernah pro, guys. Tapi orang yang sudah kelilit pinjol pastinya pro. Kenapa? Karena menyadari, loh, iya ya, ternyata dendanya sangat tinggi sekali gitu kan. Bunganya tidak sesuai dengan aturan OJK, tenornya tidak sesuai dengan pemasukan manusia. Itu kan bagaimana ini, ya kan? Menurut Anda kenapa Bapak Adrian Gunadi ini sampai buron gitu kan ya? Ya itu karena pinjol guys, ya pasti karena masalah pinjol gitu loh ya. Jadi yang salah siapa? Yang salah pemerintah kita gitu kan ya. Kita bukan mental-mental menyalahkan pemerintah gitu ya. Kalau kita mental menyalahkan pemerintah, tidak ada yang namanya gerakan gagal bayar itu guys. Bener, nggak ada galbay mandiri, galbay sendiri gitu tuh. Sudahlah galbay saja gitu kan ya. Tidak ada. Kalau kita selalu menyalahkan pemerintah, kita itu tetap bayar pinjol, tapi terus menyalahkan pemerintah terus. Sekarang yang kita lakukan adalah berdamai dengan galbay, ya kan, mengetahui bahwa itu adalah tanggung jawabnya OJK, lalu kita lanjutkan kehidupan. Seperti itu ya. Oke, nah di sini ada yang bilang begini, ya. Aku galbay es pinjam 15 juta aman setelah data-data aku hapus lewat IT. Kapok terornya ngeri. Ya, lalu aku galbay es pinjam sama kredit pintar SP Letter 48 juta aman setelah data-data aku hapus lewat IT. Kapok nggak mau pinjol-pinjol lagi. Gitu ya. Aku pernah kayak gitu di 6 APK. Alhamdulillah ada yang bantu bersihin dataku dan hapus tagihanku tanpa pinjam APK lain. Sekarang aku benar-benar bebas dari pinjol gitu. Jadi pada ngapus data di IT. Dan ini adalah bohong, bokir. Ya, tidak ada guys yang namanya hapus-hapus hutang lewat IT itu. Kok bisa IT ngapus utang Anda? Gitu kan ya. Programmer itu ya, itu hanya bisa coding guys ya, tidak bisa menyelamatkan hutang-hutang Anda itu. Kalau bisa seperti ini ya hapus lewat IT tanpa membayar ke pinjol, ya udah pinjol itu besoknya bangkrut. Ya kan? Kenapa? Karena ketika Anda galbay, orang IT hapus data Anda. Ya di pusatnya, di pusat kredit pintar, di pusat Uangmi dan lain-lain gitu ya, di pusat selik OJK juga. Lalu Anda minjol lagi terus, ya kan? Lalu hapus lagi lewat IT, Anda galbay, ya terus pinjol lagi, hapus lewat IT, minjol lagi, galbay lagi, ya bangkrut begitu ya pinjolnya. Maka dari itu bokis seperti ini tuh nggak ada ya guys ya, kalau ada yang menawarkan hapus lewat IT itu tidak ada. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.